pengisian Blok 2, Dokumen L2 Sensus Pertanian 2023. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara untuk pengisian Blok 2 untuk dokumen L2 Sensus Pertanian 2023. Sebelum ke topik pembahasannya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Pada video saya yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana untuk cara pengisian blok 1 untuk dokumen L2 Sensus Pertanian 2023, dan pada video ini yaitu melanjutkan, maka akan saya bahas tentang bagaimana tata cara pengisian blok 2 untuk dokumen L2 Sensus Pertanian 2023. Untuk blok 2 sendiri seperti yang teman-teman lihat di sini yaitu tentang keterangan anggota rumah tangga. Dimulai dari mengisi pada poin 201 yaitu banyaknya anggota rumah tangga. Banyaknya anggota rumah tangga di sini adalah jumlah anggota rumah tangga atau nama-nama yang terdaftar atau yang tinggal pada suatu bangunan yang teman-teman cacah. Ini masih mengacu agar berkaitan ya, mengacu pada pembahasan yang saya bahas pada video-video sebelumnya. Misalkan dalam yang saya contohkan pada pembahasan ini yaitu keluarga Bapak Abdul Muiz. Misalkan dalam bangunan tempat tinggal keluarga tersebut terdapat 5 anggota rumah tangga, maka di sini dituliskan 05 karena banyaknya anggota rumah tangga adalah 05 atau 5 anggota rumah tangga. Dan untuk bagaimana cara teman-teman mengisikannya nanti disesuaikan dengan keadaan atau kondisi di lapangan ya, kondisi dari teman-teman, responden teman-teman disesuaikan saja. Ini saya tekankan di sini hanya contoh saja. Yang selanjutnya yaitu untuk poin 202 adalah nomor urut. Di sini sudah ada secara otomatis yaitu nomor 1 sampai nomor 10. Selanjutnya untuk poin 203 yaitu nama anggota rumah tangga. Maka teman-teman tuliskan semua nama anggota rumah tangga yang tinggal pada suatu bangunan yang teman-teman cacah. Misalkan di sini saya contohkan untuk nomor 1 yang berstatus sebagai kepala rumah tangga adalah Bapak Abdul Muiz, kemudian nomor 2 adalah istrinya yang misalkan bernama katakanlah Siti siapa itu kemarin lupa. Misalkan ini contohnya adalah Siti Bariah, misal seperti itu ya. Yang nomor 3 adalah anaknya dengan nama Nur Aisyah, misalkan seperti itu, katakanlah seperti itu. Nomor 4 misalkan Nurul Khotijah. Nomor 5 adalah Mustaqim, misalkan seperti itu. Ini hanya contoh saja untuk pengisian yang sebenarnya nanti teman-teman sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, kondisi dari responden yang teman-teman cacah ya. Selanjutnya untuk poin 204 yaitu tentang hubungan dengan kepala rumah tangga. Ini di sini untuk nomor 1 sudah tertera angka 1 yang artinya untuk kolom 204, poin 204 tata cara pengisiannya teman-teman lihat pada keterangan di bawahnya ini ada kode R204 hubungan dengan kepala rumah tangga. Maka teman-teman isikan saja kode-kode tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan ya. Misalkan untuk kepala rumah tangga di kode 1, jika istri atau suami berarti di kode 2, anak kandung atau anak tiri di kode 3, anak angkat di kode 4, dan lain sebagainya, maka disesuaikan saja ya. Selanjutnya untuk jenis kelamin, jika nama tersebut berjenis kelamin laki-laki di kode 1, dan jika jenis kelaminnya perempuan maka di kode 2. Kemudian untuk poin 206 umur di sini tuliskan dalam tahun. Nah, pemberitahuan atau informasi bagi teman-teman, umur di sini patokannya adalah pada saat teman-teman melakukan pencacahan. Misalkan saja Bapak Abdul Muiz ini lahir pada tanggal 28 Mei 1980, misalkan seperti itu.
Dan misalkan teman-teman mencacah pada tanggal 1 Juni 2023, yang artinya pada saat teman-teman mencacah, Bapak Abdul Muiz ini sudah berulang tahun yang ke-43, maka umur di sini dituliskan 43. Tapi misalkan Bapak Abdul Muiz ini lahir pada tanggal 10 Juni 1980, artinya pada saat teman-teman melakukan pencacahan di tanggal 1 Juni, Bapak Abdul Muiz tersebut belum berulang tahun yang ke-43, maka penulisan umur di sini ditulis 42 karena beliau baru terakhir kali berulang tahun yang ke-42. Jadi patokannya di sini untuk umur atau dalam tahun yaitu sudah berulang tahun yang keberapa untuk nama-nama yang teman-teman cacah itu. Selanjutnya untuk poin 207, di sini ada rambu-rambunya. Jika umur lebih dari sama dengan 5 tahun, maka dituliskan ijazah atau STTP terakhir dengan kode. Dan untuk kodenya teman-teman bisa lihat di bawahnya ini untuk panduan kode dalam pengisian di poin 207 ya. Dan sekali lagi ditekankan ini diisikan bagi nama-nama anggota rumah tangga yang usianya di atas 5 tahun. Artinya jika usia anggota rumah tangga tersebut di bawah 5 tahun, untuk poin 207 kolomnya maka dikosongkan. Jadi hanya diisikan pada anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas. Dan untuk spesifikasi kode untuk ijazah terakhirnya teman-teman lihat pada panduan yang ada di bawahnya. Selanjutnya untuk poin 208 yaitu status perkawinan. Di sini juga ada rambu-rambunya ya. Di sini untuk poin 208, 209, 210 dan 211 ditanyakan pada anggota rumah tangga yang usianya di atas 10 tahun. Artinya jika anggota rumah tangga berusia 10 tahun ke bawah atau di bawah 10 tahun, maka untuk poin 208 sampai poin 211 itu dikosongkan saja. Dan untuk status perkawinan diisikan dengan kode. Cara melihat teman-teman melihat kodenya yaitu yang ada di bawahnya. Jika belum menikah atau belum kawin di kode 1, jika sudah kawin atau menikah di kode 2, cerai hidup kode 3 dan cerai mati kode 4. Selanjutnya untuk poin 209 ditanyakan apakah ART bekerja pada 12 bulan terakhir. Ini ditanyakan untuk masing-masing anggota rumah tangga tersebut ya. Ditanyakan jika yang bersangkutan atau anggota rumah tangga tersebut bekerja pada 12 bulan terakhir, maka di kode 1. Dan jika tidak bekerja, maka di kode 0. Jika anggota rumah tangga tidak bekerja dan di kode 0, maka pertanyaan langsung dilanjutkan ke poin 212. Jadi teman-teman langsung skip ke 212 yang artinya untuk poin 210 dan 211 dikosongkan jika kode atau poin untuk 209 berkode 0. Tetapi jika kolom atau poin pada 209 berkode 1, maka teman-teman perlu menanyakan untuk poin 210 dan 211. Selanjutnya untuk pertanyaan 210, poin 210 ini ada keterangannya ya. Jika rincian 209 berkode 1, apa aktivitas ekonomi yang dilakukan? Dan aktivitas ekonomi kodenya bisa teman-teman lihat pada keterangan di bawahnya. Ini ada keterangan aktivitas ekonomi. Ditanyakan saja kepada anggota rumah tangga yang bersangkutan. Jawabannya, kode jawaban bisa multiple, artinya ada kemungkinan responden tersebut atau anggota rumah tangga tersebut akan kodenya lebih dari 1 ya. Multiple artinya jawabannya lebih dari 1. Tapi untuk penerapan bagaimana cara menulis kodenya di sini ditulis semua atau dijumlahkan, ini saya belum mengetahui informasinya. Maka kita tunggu pada saat pelatihan saja nantinya ya. Dan selanjutnya untuk poin 211 akan diisi atau terisi jika rincian 210 berkode 1 sampai dengan 6. Yang artinya jika pada poin 210 tersebut berkode 78, artinya tidak perlu ditanyakan atau dikosongkan saja, hanya ditanyakan pada
anggota rumah tangga yang pada poin 210-nya berkode 1 sampai dengan 6. Selanjutnya untuk poin 212, 213, dan 214 ini ada rambu-rambu lagi ditanyakan kepada anggota rumah tangga yang usianya di atas 18 tahun. Ini benar-benar teman-teman harus teliti karena banyak sekali rambu-rambu yang ada pada blok ini ya. Jadi artinya jika anggota rumah tangga usianya di bawah 18 tahun, untuk kolom ini tidak perlu ditanyakan, dibiarkan kosong saja. Tetapi jika umurnya di atas 18 tahun maka perlu untuk ditanyakan. Untuk poin 212, apakah memiliki lahan pertanian disertai dengan bukti kepemilikan tertulis? Jika iya, di kode 1, dan jika tidak, di kode 0. Selanjutnya untuk poin 213, apakah memiliki lahan pertanian dan berhak untuk menjual? Jika iya, di kode 1, dan jika tidak, di kode 0. Selanjutnya untuk poin 214 juga sama, apakah memiliki lahan pertanian dan berhak untuk mewariskan? Jika iya, di kode 1, dan jika tidak, di kode 0. Untuk yang selanjutnya ini rambu-rambu untuk poin 215, jika rincian 210 berkode 1 sampai dengan 3. Ini 210 jika berkode 1 sampai 3, maka perlu ditanyakan, perlu diberikan nomor urut unit usaha pertanian perorangan. Di sini adalah nomor urutnya jika pertama kali mencacah pada suatu keluarga atau suatu anggota rumah tangga di suatu bangunan, maka dimulai dengan yang pertama, kode pertama. Katakanlah jika yang saya contohkan ini keluarga Bapak Abdul Muiz adalah keluarga yang pertama, rumah tangga yang pertama dicacah dan beliau adalah keluarga pertanian perorangan, maka diberi kode 1 dan kode-kode ini nantinya akan berurutan. Demikian yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini kaitannya tentang bagaimana cara mengisi untuk blok 2 dokumen L2 untuk sensus pertanian 2023. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman dan mohon dukungannya bagi yang belum subscribe untuk subscribe di channel ini dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal dengan update yang akan saya bagikan. Salam sukses selalu tentunya untuk teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.